12 tahun belajar bahasa Inggris dulu, SD sama SMP, SMA, ya kan? Masa nggak paham-paham? Orang asing, pasti beliaunya, orang native itu, dan sama sendiri, meskipun tidak berbicara pun dia mengerti. Oke, jadi ini ya, intinya hari ini itu kita itu kontrak kuliah. Sebelum memulai perkuliahan kan selalu ada kontrak ya. Mengerikan Pak kontrak ya. Enggak, ini intinya itu kesepakatan. Kesepakatan dua arah antara dosen dan mahasiswa. Yang ingin dicapai nanti sampai akhir semester itu apa sih gitu. Dan sifatnya tenang saja, dua arah. Salam. Jadi tidak monoton dari saya, peraturan terus mata kuliah yang ingin sampai materinya itu dari saya, tidak. Kalian semua juga bisa memberi saran untuk kepingin seperti apa sih bahasa Inggrisnya sama ini buat apa sih gitu. Saya kepingin ini Pak, kayak di Pare misalnya. Ini saya mengenalkan juga bahasa Inggris itu seperti apa di ilmu komunikasi. Sekaligus masalah nilai dan juga kehadiran seperti apa. Jadi langsung saja perkenalkan ya, mata kuliah ini namanya bahasa Inggris for specific purposes. Jadi bahasa Inggris untuk mata kuliah spesifik, yakni ilmu komunikasi. Dalam hal ini ilmu komunikasi ya. Saya sendiri nama lengkapnya Ahmad Iqlil Saifullah. Sama bisa manggil Pak Iqlil ya, boleh. Anak saya sudah 2, istri juga 1. Jadi mata kuliah ini nanti itu 14 kali tatap muka kecuali UTS sama UAS. 14 kali tatap muka, 7 tatap muka, 7 online. Begitu. Oke? Sesuai dengan RPP yang saya buat, silabus yang saya buat. Jadi bahasa Inggris untuk ilmu komunikasi dibagi 2 macam, ya. Reseptif sama produktif. Nah, ditulis ya, ini ngobrol-ngobrol saja. Reseptif itu berarti penerimaan, produktif berarti produksi, pengeluaran, yang dikeluarkan. Reseptif seperti menulis, membaca dan mendengarkan, berarti masukan ya. Kalau produktif seperti berbicara ataupun menulis. Jadi intinya itu written sama spoken English. Karena memang komunikasi permintaan prodi itu mengharuskan zaman itu untuk minimal ya, tujuan mata kuliah ini minimal bisa berbahasa Inggris ketika mempresentasikan, presentasi atau melaporkan sesuatu, nah gitu ya. Jadi zaman presentasi itu bisa bahasa Inggris gitu. Dalam waktu 14 kali tatap muka ini gitu. Tapi bukan bahasa Inggris yang kalian ampuh ketika sekolah, sangat berbeda. Kenapa? Sudah terlambat bagi kalian untuk kembali SMA, sudah kuliah ya. Jadi fungsinya ini lebih praktis. Untuk salah satu contoh silabusnya satu ya, itu ada scanning sama skimming. Mungkin tidak asing di telinga kalian ya. Jadi membaca cepat untuk mencari informasi spesifik ya. Informasi yang spesifik, tidak keseluruhan tapi spesifik, jadi cepat. Tidak teoritis, gramatikal seperti SMA dahulu, tidak. Jadi lebih ke arah praktis, cara membaca dengan cepat. Nah, nggak pakai arti misalnya. Menjawab soal seperti itu bagaimana Pak? Di pelan-pelan diajari ya, santai ya. Ada 7 cara. Pokoknya nanti itu sebelum UTS kita receptive skill dulu. Di pengalaman buruk ketika SMA dulu itu kita nolkan lagi, kita reset istilahnya, kita kembali ke nol lagi bahasa Inggrisnya. Nah, setelah UTS productive skill, saya ajarkan teknik berbicara public speaker yang benar dalam bahasa Inggris tentunya, dan dimulai dari contoh satu ya, senam wajah untuk melemaskan otot-otot misalkan begitu. Ada pakai gitu-gitu juga. Pernah ya? Enggak ya, pernah. Jadi zaman kalau jadi penyiar ya, penyiar radio pernah? Mau ada cita-cita seperti itu?
penyiar radio atau jadi vlogger gitu, nge-vlog di YouTube gitu, itu intonasinya jelas. Ya, itu istilahnya itu sama dengan ilmu komunikasi, hampir mirip ya untuk berkomunikasi. Jadi bukan ilmu sebenarnya. Bahasa Inggris itu means of communication. Jadi alat untuk berkomunikasi. Ketika alat itu kalian tidak pernah gunakan, ya jadi tidak berguna gitu. Jadi bukan ilmu ya, saya ulangi lagi, tools, alat. Ketika saya menggunakan terus, lingkungan bahasa Inggrisnya mendukung, 1 bulan, contoh Lapare gitu, cepat karena memang lingkungannya mendukung sekali. Saya tidak menjanjikan sampai itu 1 bulan bisa bahasa Inggris, tidak bisa. Karena apa? Lingkungan tidak mendukung. Bahasa Inggris seminggu sekali, bahkan 2 jam dalam 24 jam satu hari itu, dalam 1 hari itu, kan tidak mungkin. Jadi ketika kalian fokus, 1 bulan pun bisa, tergantung kemampuannya masing-masing. Gitu ya. Tapi jangan putus asa, ada cara-caranya. Salah satunya itu sama suka nonton film. Suka apa enggak suka? Film apa dulu? Film Indosiar, istri-istri itu. Sekarang yang film luar itu yang berbahasa Inggris itu apa yang ngetren sekarang itu ini? Apa sih? Bioskop tutup semua ya? Bisa download ya. Subtitlenya pakai bahasa Inggris. Ya. Coba saja dulu gitu. Dulu ketika saya itu ngajar sebelum corona seperti ini, ketika ngajar di teknik informatika apa sipil ya, saya itu produk akhirnya itu berupa video bercakap-cakap dengan native speaker di Bromo. Jadi jalan-jalan ke Bromo bareng-bareng gitu. Enak, nanti sama berbicara langsung, praktek langsung gitu, jalan-jalan gitu. Karena sekarang corona jadi seperti ini kondisinya. Jadi harap dimaklumi. Agak pasif gitu. Agak kurang semangat gitu ya. Ya maklum saja. Jadi ketika sampean ketemu orang asing, pasti beliaunya orang native itu dan sampean sendiri meskipun tidak berbicara pun dia mengerti. Ya, saya contohkan mengambil foto kan pakai gesture apa? Body language sama kan bisa. Jadi ketika lihat film, sampean lihat itu maksudnya apa sih gitu. Menerka-nerka maksud konteks dalam film. Lama kelamaan canggih sendiri. Nggak usah pakai belajar depan atau bola. Nanti saya sensor masuk YouTube, masuk film ini. Itu sudah bayar internet ya, bayar daftar lagi. Sebenarnya mudah bahasa Inggris itu, tidak usah terlalu terbebani, tinggal praktek-praktek saja. Suka bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris? Suka? Coba dari sekarang seminggu saja, gitu, seminggu saja. Ngomongnya apa kira-kira? Paling 5 menit, 10 menit awal itu tidak mengerti, tapi lama-lama seiring dengan berjalannya alur cerita, pasti paham kok. Yakin dah ya? 12 tahun belajar bahasa Inggris dulu, SD sama SMP, SMA ya kan? Masa nggak paham-paham? Paham kok, saya yakin paham. Jangan merasa nggak bisa. Bahasa Inggris itu cinta saja itu kurang, jadi perlu terbiasa. Karena tools tadi itu alat. Nah, gitu ya. Loh, Mbak Amilul Nova itu kok sudah punya ini? Saya sudah bayar Pak, yang lain dulu. Jadi ini ya. Sama jangan terlalu sepaneng ya di kelas saya ya. Jadi santai saja, nggak usah terlalu terbebani. Santai. Boleh bawa makanan, boleh bawa minuman, boleh. Untuk UTS sekarang, kalau nggak ada pertanyaan, boleh? Atau UTS, masalah nilai ini, penting ini. Jadi, ketika sampean aktif di dalam kelas, maksudnya itu hadir di dalam kelas, hadir saja ya. Itu biasanya itu Pak Ikil itu memberi nilai bagus. Ya nggak janji A, tapi biasanya itu A. Kalau hadir terus, hadir ya. Nah, masuk 1 kali B+, masuk 2 kali B, 3 kali C+, 4 kali C, 5 kali tidak lulus. Karena apa? Bukan Pak Ikil yang tidak lulus kan, begitu.
sistem SIMA ketika saya di sini kan ngisi masuk ke SIMA, ngisi absensi gitu ya. Yang sekarang elektronik gitu absensinya. Jadi secara otomatis sama itu nggak keluar dalam daftar mahasiswa yang ikut UTS atau final test, mid sama UAS itu loh, itu nggak bisa. Jadi kartu ujiannya nggak bisa di print, begitu. Ya, jadi saya harap aktif di kehadiran. Mudah sekali kan? Sekali. Apalah arti sebuah nilai, yang penting kan istiqomah hadir gitu ya kan? Tak pengen mau tanya. Ini silakan. Dan untuk hari boleh berubah. Selasa ini kan sampai misalkan ada crash dengan mata kuliah yang lain, mau berubah hari boleh. Crash, enggak? Pas ya seperti ini ya. Oke, berarti tetap ini ya, deal ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Masalah nilai sudah seperti itu, TS, UAS seperti itu, kehadiran seperti itu. Apa ya yang kurang ya? Nanti kalau tidak masuk, ya izin ataupun tidak izin di dalam sistem tidak ada istilah alfa izin ataupun sakit gitu ya. Jadi tetap tidak masuk, ya nggak masuk. Gitu. Jadi alfa ya alfa. Jadi boleh tidak izin. Baiknya izin, jangan-jangan kamu kenapa di jalan, dibandel siapa gitu ya. Bilangnya ke orang tuanya ke kampus, tapi kena ngegame di kantin kampus misalkan gitu. Iya. Ingat ya sama ya, toleransi berarti kehadiran 4 kali ya. 3 kali, 4 kali, 5 kali sistem tidak bisa. 14 pertemuan, 10 pertemuan wajib hadir, gitu. 7 daring, 7 online. Oke, 7 daring, 7 luring. Saya kira cukup sekian. Sudah ya? Atau mau request? Jangan-jangan cuma malu-malu. Jangan malu-malu ya. Malu bertanya sesat di kamar. Kamu jangan malu-malu beneran, ilmu komunikasi nggak boleh malu-malu. Dulu kok bisa ke Uni ya? Kok bisa masuk ke Uni? Itu Pak rencananya mau ke Surabaya, saya kempes di terminal ya, akhirnya masuk ke Uni. Tapi semangat ya. Sore ya. Boleh. Basecamp saya kalau nyari itu di FKIP atau di daerah Pacing Pasinan ya, pom bensin sebelah situ belakangnya. Pacing ya, Pacing. Banyak senior sampean yang komunikasi, wartawan, pers gitu ke situ biasanya. Ya sekedar ngopi bersama, tukar ide. Boleh silakan. Atau ke Mojosari Awang-Awang temannya Pak Ibu. Rumahnya Mojosari ya. Tadi sampai boleh mampir. Ya perempatan lampu merah masjid itu, tahu? Pas sampai lewat ada rumah kuning, lambaikan tangan saja, jangan mampir. Jadi di situ ya, rumah kuning gitu. Ada ke timur, betul sekali. Sip. Awang-Awang memang rumahnya namanya Awang-Awang, daerahnya namanya Awang-Awang. Gak terkenal ya. Saya juga izin ya, nanti ini saya masukkan e-learning ya, boleh ya? Nggak kelihatan muka sampean kok ya? Loh, nggak kelihatan kok. Loh, ngadep ke saya. Tenang saja. Syarat ini biar nggak 2 kali kerjanya. Kalau sudah saya akhiri, boleh? Kita minggu depan pertemuan asli terkait skimming and scanning ya. Silakan jam 6 pulang. Jadi sistemnya itu setelah teori langsung praktek gitu ya. Karena 1,5 jam sampai jam 8. Nanti kalau nggak cukup 1 jam teori, 1 jam begitu. Sudah selesai pulang. Oke, siap ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh meninggalkan ruangan.